satu kambing untuk sekeluarga. Kebetulan dia istri satu, cuman anak 11. Jadi untuk orang 13. Begitu, satu ekor kambing untuk orang 13. Bagaimana ini? Motor udah diatur. Penumpangnya motor, ini motor nih ya. Satu. Bagaimana ini anak-anaknya ini? Dikasih motor lagi, kasih motor lagi. Nggak bisa motor satu untuk orang 13, nggak bisa. Kalau pengen muat, iya kasih lagi. Kasih apa? Motor lagi. Tuh motor lah, kambing atu untuk orang 13. Naikin aja sekarang orang 13. Jadi bagaimana? Begini, jadi harus dilihat. Jadi bagaimana? Kanjeng Rasul bilang satu ekor untuk umatnya, untuk dirinya dan umatnya. Jadi harus dilihat. Inilah cara-cara ngurban ini harus kita rapi. Ada namanya ishtirakul udhiyah, ada ishtiraku ajril udhiyah. Ada mempersekutukan ganjaran, ada mempersekutukan kurban. Ini harus dibedakan. Begitu di dalam kitab-kitab fikih dijelaskan. Singkatnya, Rasul di situ yang kambing satu ekor atau sapi satu ekor untuk dirinya dan umatnya. Begitu. Ini kapasitasnya sebagai apa? Kita harus paham. Begitu. Artinya kapasitas sebagai apanya? Bila kemudian uang itu dari kas negara nih, contoh Ustadz Ali nih wali kota, ya kan, begitu. Wali kota kan bisa aja Ustadz Ali, begitu. Wali kota, begitu. Tapi mau ngurban, biar gampang, kambing deh seekor. Kita maklum wali kota kecil ya kan, jadi kan kambingnya seekor. Ini bagaimana cara motongnya kambing seekor ini wali kota? Bila pakai duit kas daerah, maka motongnya ini kambing, ini adalah kurbanku dan kurban masyarakat di wali kotaku. Wali kota apa? Wali kota A, wali kota A. Begitu, yang muslim. Itulah yang Nabi sebut ani wa an Muhammadin wa an ummati Muhammad. Karena apa? Duitnya bukan duit pribadi. Maka bila pejabat itu ngasih kurban, tanya, ini kurban pakai duitmu kok kantong gitu atau pakai kas negara? Kalau kas negara, sebut negara. Itulah an Muhammadin an ummati Muhammadin. Mananya begitu. Jadi ini untukku sebagai wali kota A dan untuk masyarakat muslim di wilayahku. Boleh, ya itu kalau mau nyontoh Nabi. Tapi bukan untuk kita masing-masing. Kita anaknya 13, kambing atu buat 13. Begitu. Copot. Apa? Mencret. Begitu. Ini enggak begitu-begitu juga. Kita harus bisa ditafsir itu. Harus ditafsir, diatur. Sapi maksimal untuk orang 7, maksimal. Wis kita ikut aja tuh sama ulama, udah ditulis. Makanya kalau di YouTube ini rada repot sebetulnya. Harus ngaji, apa juga harus duduk. Kalau duduk itu bakal rapi, tertib, enak. Karena adalah sebuah tulisan yang bisa kena potongan, yang kemudian tidak utuh. Begitulah hadis, saudara. Dilihat, ini untuk apa? Untuk apa? Agar supaya kita nggak menjadi ribut adanya. Satu kambing, ya silakan saja. Satu kambing buat orang sekampung aja. Niatin aja, gitu. Nanggung kalau keluarga mah, anak 2, 4 doang. Sekampung aja kan lumayan. Semuanya. Kalau mau dia. Begitu, dia aja kayak begitu. Jangan nyuruh orang suruh begitu, dia kagak juga gitu.
maka kambing untuk satu orang, dan itu pun juga bukan kambing doang, ada aturannya. Umur berapa diatur, begitu. Biar kata agama bilang kambing untuk seekor, jangan sampai kambing anak, kan kambing untuk seekor. Ya nggak begitu juga, ada aturan umurnya. Sapi untuk 7, itu juga ada aturan umurnya. Semuanya intinya kudu ada dasar ilmu. Singkatnya, khususnya kepada saudara kita yang bertanya ini, kalau kita mau ibadah, belajar tentang ilmu ibadah yang kita kerjakan, umpamanya kurban, belajarlah kepada kiai yang ada di kampungnya, begitu di daerahnya, biar nggak jauh. Sebagai kita, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beribadah tanpa ada ilmu, adalah ibadahnya tidak diterima. Begitu. Jadi kita harus ada ibadah, ada ilmu. Tanpa ilmu nggak bisa. Emang kadang rada repot zaman, kadang kayak begitu. Kalau ishtirak fil ajri, itu ada pendapat ulama, dikasih satu ekor kambing ngorbannya, tapi pahalanya bukan kurbannya, pahalanya, manfaatnya untuk sekeluarga. Nggak apa-apa. Nggak ngomong begitu juga manfaat untuk sekeluarga, manfaatnya begitu, kayak begitu, nggak diomong begitu. Tapi sarapan kami, ikuti aja dah tuntunan yang telah diatur. Jadi repot kalau mau latihan motong ayam saja, ngorban ayam sebagai latihan, karena duitnya belum cukup. Duitnya kurban murah lah, nggak mahal, begitu. Rokok aja, rokok apa ya, Samsu dah, sebungkus berapa itu? Mana yang rokok nih? 20. Sebulan 600. Setahun 7.200.000. Ya dapatlah kambing 7.200.000. Bisa 2 itu ya? Iya begitu. Kurangnya aja rokoknya setengah bungkus. Begitu. Simpen tahun depan bisa ngorban. Begitu. Jangan merokok sehari 4 bungkus, 5 bungkus. Begitu. Tiap tahun ngantri-ngantri daging kurban mulu. Malah nyalain pengurus masjid. Emang dasar Bang Haji ini menjadi pengurus, emang dia sentimen sama gue, najong banget. Apa itu najong ya? Itu pakai najong lagi, najong banget. Gue kagak dibagi. Ya, ngurbanlah latihan. Insya Allah kalau kita niatnya. Tapi kalau duit kita belum cukup di tahun ini, dari tabungan kita, baru dapat duit 700.000 tabungan kita buat ngurban, dapat ganjaran, niatnya semoga tahun depan cukup untuk ngurbannya. Begitulah hidup, jangan dipaksa, begitu. Allah alam. Baik. Iya. Oh iya, boleh. Apakah itu menjadi tabungan kurban aja, sedangkan kita biasa kurban itu sunnah, jadi dibagikan itu? Jadi kembali, kalau berbicara itu jadi wajib jadi sunnah, tergantung pribadinya. Umumnya orang yang disebut tabungan kurban itu tabungan pengen ngurban. Kalau di rumah biasanya celengannya bolong mulu. Kalau di rumah, tahu nggak bolong? Hah? Dia juga yang ngebolongin, nyalainnya orang lain. Kalau di tangan orang aman. Oleh karena itu boleh saja. Nah, apakah yang tabungan-tabungan ini menjadi wajib ngurbannya? Nah, tergantung daripada yang nabung nantinya. Itu kan cuma naruh duit doang, bukan tabungan itu. Kira-kira tabungan tuh ngasih kambing dia? Kan enggak, naruh duit yang bakal duitnya untuk kurban, kan begitu. Untuk kurbannya juga nanti bakal dilihat. Jadi nanti berbicara ini jadi wajib jadi tidak, tinggal kita tanya lagi kepada si yang nabung itu. Ini Anda ini maksudnya nadar? Yang enggak lah. Ini kurban sunat, kalau di rumah habis mulu duitnya, maka omongan dialah yang kita pegang pada akhirnya. Kurang lebih demikian. Wallah alam.